Di awal film, terlihat seorang pria yang bernama Jae Hyuk yang akan melakukan perjalanan menuju Hawaii bersama putrinya yang bernama Somin. Diketahui mereka melakukan perjalanan itu untuk melakukan pengobatan putrinya yang terkena penyakit kulit yang sangat langka. Saat itu Somin kebelet dan ingin segera pergi ke kamar mandi. Ia pun berkata kepada ayahnya bahwa ia akan pergi sebentar ke toilet seorang diri. Namun saat ia berada di toilet wanita, Somin mendapati bahwa toilet itu sangat penuh dengan antrian yang memanjang. Kemudian ia pun memutuskan untuk pergi ke toilet pria agar dapat segera menyusul ayahnya. Di saat yang bersamaan, terlihat seorang pria yang bernama Jin Shock sedang membedah ketiaknya sendiri, kemudian ia memasukkan sebuah tabung kecil ke dalam tubuhnya. Itu semua ia lakukan agar ia dapat lolos saat pemeriksaan yang akan dilakukan pihak bandara tersebut. Saat Jin Shock ingin membersihkan bekas lukanya, ternyata di saat itu pula Somin yang berada di dalam toilet itu menyaksikan semua apa yang dilakukan pria itu. Namun sialnya pria itu menyadari keberadaan Somin yang telah memperhatikannya. Saat Jin Shock ingin mendekati toilet Somin, di saat yang bersamaan Jae Hyuk datang dan memanggil-manggil nama putrinya. Mengetahui keberadaan ayahnya, Somin pun lantas keluar dan menghampiri ayahnya. Singkat cerita, saat mereka sedang bersiap-siap untuk masuk ke dalam pesawat, tiba-tiba saja Jin Shock datang menghampiri Somin dan ayahnya. Ia kemudian melihat koper Jae Hyuk yang akan pergi ke Hawaii dan menanyakan tentang keberadaan istri Jae Hyuk. Tetapi Jae Hyuk tidak menanggapi perkataannya, dikarenakan saat itu Jin Shock berbicara dengan nada meledek. Kemudian Somin pun berbisik kepada ayahnya bahwa saat di toilet, ia melihat Jin Shock memasukkan sesuatu ke dalam ketiaknya. Melihat mereka yang sedang berbisik-bisik, Jin Shock pun marah karena ia merasa bahwa Somin telah berkata yang tidak-tidak tentangnya. Kemudian Jae Hyuk pun pergi karena tidak ingin terlibat masalah dengan Jin Shock. Kemudian tanpa alasan yang jelas, karena kejadian itu Jin Shock pun memutuskan untuk membeli tiket pesawat yang menuju Hawaii. Singkat cerita, saat para penumpang telah memasuki pesawat itu, Jae Hyuk pun dibuat terkejut dikarenakan ia melihat Jin Shock yang berada di dalam pesawat dan kelas yang sama dengannya. Di tempat lain terlihat seorang detektif yang bernama In-ho, mendapatkan laporan tentang video rekaman dari mahasiswa, jika ada seorang pria yang mengancam akan menjatuhkan pesawat di hari itu. Awalnya laporan tersebut diremehkan pihak kepolisian, dikarenakan mereka mengira itu hanyalah prank. Namun detektif In-ho dan anak buahnya memilih menyelidiki laporan tersebut, dikarenakan saat itu juga istrinya sedang berlibur dan akan terbang ke Hawaii di hari itu juga. Saat melakukan penyelidikan, detektif In-ho pun berhasil mendapatkan informasi, nama, dan alamat dari pria yang ada di video itu. Kemudian ia pun mendatangi apartemen Jin Shock untuk mendapatkan petunjuk. Awalnya mereka tidak mendapati sesuatu yang aneh dari apartemen itu. Namun saat detektif In-ho ingin meninggalkan apartemen itu, ia pun dikejutkan dengan terlihatnya sesosok mayat yang terbungkus plastik. Singkat cerita setelah beberapa saat, akhirnya pihak kepolisian pun datang dan mulai menyelidiki penemuan mayat tersebut. Lalu mereka menemukan sebuah rekaman video, di mana terlihat seorang ilmuwan yang membuat sebuah virus dan mengujikannya ke segerombolan tikus. Dan hanya beberapa saat saja virus itu pun menyebar dengan sangat cepat, sehingga tikus-tikus itu pun mati seketika. Dan ternyata mayat yang mereka temukan itu, juga mati karena diakibatkan oleh virus yang sama. Di pesawat terlihat Jin Shock saat itu pergi ke toilet dan ia pun mulai membedah ketiaknya dan mengeluarkan tabung mini yang sebelumnya ia sembunyikan. Kemudian Jin Shock pun mulai menyebarkan virus itu di dalam pesawat tersebut. Saat Jin Shock ingin kembali ke tempat duduknya, secara bersamaan Somin melewatinya yang juga ingin ke toilet tersebut. Namun saat Somin ingin memasuki toilet itu,
Secara tiba-tiba ia langsung diserobot oleh seorang pria. Karena hal itu Somin pun tidak jadi masuk ke dalam toilet pesawat itu. Saat pria itu sedang buang air kecil, pria itu pun merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa bahwa dari atas plafon toilet itu keluar debu yang mengotori bajunya. Kemudian saat ia telah selesai, pria itu pun melaporkan atas ketidaknyamanannya saat di dalam toilet itu kepada salah satu pramugari. Lalu pramugari itu pun mengecek keadaan toilet tersebut, dan secara tidak disadari pramugari itu pun sudah terkontaminasi oleh virus itu. Saat Jae-hyuk sedang tertidur, ia pun terkagetkan dengan guncangan pesawat itu. Kemudian ia mendapati penumpang yang duduk di sebelahnya menonton sebuah video di laptopnya. Pria itu pun lantas berkata bahwa ia dikirimi video oleh temannya untuk menakut-nakutinya, bahwa akan ada serangan teroris yang akan melakukan aksinya di dalam pesawat di hari itu juga. Kemudian Jae-hyuk pun memperhatikan dengan jelas video itu, dan tanpa diduga pria yang berada di dalam video itu sekilas sangat mirip dengan Jin Shock yang sekarang berada di pesawat itu. Kemudian Jae-hyuk pun langsung melaporkannya kepada pramugari atas ancaman itu. Jae-hyuk juga berkata bahwa pria itu juga sempat membisikkan dan menakut-nakuti anaknya. Lalu Somin pun berkata kepada pramugari itu, bahwa pria itu berkata kalau seluruh penumpang di pesawat ini akan mati. Mengetahui hal itu, pramugari itu pun lantas mendatangi Jin Shock dan langsung meminta tanda pengenalnya. Setelah diselidiki ternyata Jin Shock adalah seorang ilmuwan yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Korea Utara. Di tempat lain, detektif Inho pun berhasil melacak keberadaan Jin Shock yang sedang berada di dalam pesawat menuju Hawaii. Mengetahui hal itu, detektif Inho pun langsung panik dikarenakan saat ini istrinya juga sedang menaiki pesawat yang sama, untuk menuju Hawaii. Kemudian detektif Inho pun langsung menuju bandara dan memerintahkan pihak maskapai untuk mengalihkan pesawat yang menuju Hawaii untuk kembali ke Bandara Internasional Korea Selatan. Namun dikarenakan kurangnya bukti, pihak maskapai pun enggan menuruti perintah tersebut. Di dalam pesawat penumpang pertama yang terinfeksi virus itu pun mulai mengalami gejala awal, di mana ia merasa gatal-gatal, kulit melepuh, dan disertai demam tinggi. Lalu pria itu pun kembali masuk ke dalam toilet, untuk mengecek kulitnya yang sakit. Namun tanpa diduga salah satu mata pria itu pun tiba-tiba meletus, hingga membuatnya histeris dan berteriak lalu kembali masuk ke dalam kabin. Kemudian pria itu pun langsung memuntahkan darah yang sangat banyak sehingga membuatnya tersungkur dan tak sadarkan diri. Kemudian salah satu penumpang yang kebetulan berprofesi sebagai dokter pun mengecek keadaan pria itu. Dan tanpa diduga ternyata pria malang itu telah tewas. Kemudian pramugari itu pun melaporkan kepada sang kapten, jika terdapat salah satu penumpang yang tewas. Jae-hyuk yang saat itu sangat yakin bahwa pelakunya adalah Jin Shock. Ia pun langsung berusaha untuk menangkapnya dan menunjukkan ketiak Jin Shock kepada para penumpang lainnya. Namun kopilot yang bernama Choi datang melerai perkelahian mereka, dan meminta tanda pengenal Jin Shock. Tetapi saat itu Jin Shock malah berusaha melarikan diri dan langsung menyemprotkan virus itu ke dalam kerumunan penumpang. Tetapi para penumpang juga berhasil menangkap Jin Shock dan mengamankannya. Setelah keadaan mulai tenang, terlihat Jae-hyuk menghampiri kopilot Choi dan berbincang tentang kondisi situasi pesawat saat ini. Diketahui ternyata kopilot Choi dan Jae-hyuk mengenal satu sama lainnya, yang mana Jae-hyuk adalah mantan seorang pilot yang sangat berbakat. Tetapi hubungan mereka terlihat kurang baik. Namun karena kejadian naas masa lalu sehingga membuat Jae-hyuk memutuskan untuk pensiun. Kopilot Choi kemudian menyuruh pilotnya untuk tetap diam di kokpit saja untuk jaga-jaga. Namun sialnya sang pilot saat itu juga sudah tertular virus tersebut yang dapat dilihat dari tangannya yang sudah melepuh. Di tempat lain, orang-orang di ruang kontrol bandara sudah mengetahui kondisi pesawat itu yang dilanda serangan biologis.
Bahkan saat itu Ibu Menteri pun telah hadir dan membahas virus yang melanda para penumpang pesawat tersebut. Mereka juga menemukan informasi tentang Jin Shock, di mana sebelumnya setahun yang lalu ia pernah bekerja sebagai peneliti di perusahaan farmasi bernama multinasional Brichom. Kemudian detektif Inho pun menyarankan untuk bernegosiasi dengan Jin Shock. Saat negosiasi, Jin Shock pun berbicara layaknya psikopat. Ia berkata bahwa ia berniat untuk bunuh diri bersama seluruh penumpang di pesawat itu. Itu semua ia lakukan dikarenakan ia frustasi atas kematian ibunya setahun yang lalu, sehingga membuat Jin Shock tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas setelah kepergian ibunya. Kopilot Choi yang saat itu sangat emosi terlihat berulang kali memukuli Jin Shock, dikarenakan perbuatannya yang akan membuat seluruh penumpang pesawat itu terbunuh. Kemudian di saat itu juga, pesawat itu pun oleng dan menukik tajam dikarenakan saat itu sang pilot telah tewas secara mendadak. Saat pramugari itu memeriksa keadaan Jin Shock, ternyata didapati bahwa Jin Shock saat itu telah tewas diakibatkan oleh virusnya sendiri. Kemudian berita tentang tragedi di dalam pesawat itu pun mulai tersebar, dikarenakan para penumpang yang mengupload video itu ke sosmed, sehingga membuat seluruh masyarakat pun panik atas serangan virus biologis di pesawat itu. Pemerintah pun akhirnya mengumumkan jika serangan virus tersebut benar adanya, dan pemerintah akan melakukan penanganan agar dapat meminimalisir jatuhnya korban. Di dalam pesawat terlihat beberapa penumpang mulai mengalami gejala virus tersebut, bahkan pramugari yang pertama kali terinfeksi virus itu pun mulai kejang-kejang dan akhirnya ia pun tewas seketika. Dikarenakan beberapa penumpang ada yang sudah tertular, sehingga mereka pun memutuskan untuk memisahkan orang-orang yang sudah terinfeksi dan yang belum. Saat itu para penumpang yang belum terinfeksi menaruh curiga kepada Somin, dikarenakan mereka melihat kulitnya Somin yang juga seperti melepuh. Tetapi Ji Hyuk membantah tuduhan mereka dan menjelaskan bahwa anaknya itu hanya mengalami penyakit kulit biasa. Tetapi Somin yang tak ingin menularkan penyakitnya kepada penumpang lainnya, ia pun lantas meminta kepada ayahnya agar memisahkan diri dari mereka. Di tempat lain terlihat detektif Inho berusaha untuk memasuki perusahaan farmasi Brichom. Namun dikarenakan tidak ada bukti bahwa perusahaan itu terlibat, dan ditambah lagi ia tidak memiliki surat perintah, sehingga membuatnya ditahan oleh security untuk memasuki perusahaan tersebut. Singkat cerita, akhirnya Amerika pun mengetahui tentang peristiwa yang terjadi pada pesawat tersebut. Sehingga Amerika tidak mengizinkan pesawat itu untuk mendarat di Hawaii, dikarenakan mereka tidak mau mengambil resiko atas penyebaran virus tersebut, dan memerintahkan pesawat itu untuk kembali ke Korea. Para penumpang pun menyadari bahwa pesawat mereka memutar dan akan kembali ke Korea, sehingga membuat mereka pasrah karena harus berada di dalam pesawat itu lebih lama. Di tempat lain detektif Inho mendapati telepon dari salah satu karyawan Brichom. Ia bilang jika ia mencurigai orang yang membantu Jin Shock dalam membuat virus tersebut. Dikarenakan saat berita penyebaran virus tersebar, orang tersebut langsung bergegas pulang dan terlihat panik. Kemudian detektif Inho dan anak buahnya pun bergegas menggerebek orang tersebut. Namun orang itu pun berusaha untuk melarikan diri dari kejaran detektif Inho. Tetapi saat mereka terlibat kejar-kejaran, sialnya detektif Inho dan anak buahnya pun tertabrak sebuah mobil yang melintas di jalurnya. Tetapi pria itu malah membantu detektif Inho dan memanggil ambulan. Setelah ambulan datang, pria tersebut pun berkata bahwa ia bukanlah kaki tangan Jin Shock,
Melainkan ia telah ditipu oleh Jin Shock karena Jin Shock sebelumnya meneliti sebuah virus mutasi yang sangat menular dan sangat berbahaya yang bernama Covin 20. Namun karena suatu kesalahan, beberapa rekan Jin Shock tertular virus tersebut dan hanya Jin Shock sendiri saja yang tidak tertular. Dari 3 orang yang terinfeksi kini hanya 1 orang saja yang berhasil bertahan. Dan karena hal tersebut Jin Shock pun akhirnya dipecat secara tidak hormat karena dituduh mengekspos virus itu ke publik. Kemudian Jin Shock meminta sampel virus kepadanya untuk membersihkan namanya. Tapi virus tersebut malah ia gunakan untuk meneror pesawat tersebut. Mengetahui hal itu, Detektif Inho pun memutuskan untuk pergi ke rumah sakit dan menemui salah satu rekan Jin Shock yang selamat. Singkat cerita, setelah menemui pasien virus tersebut, Detektif Inho pun berhasil mendapat informasi bahwa perusahaan Brichom memiliki vaksin untuk melawan virus tersebut. Kemudian informasi tentang antivirus tersebut langsung diberikan kepada Ibu Menteri. Singkat cerita akhirnya Detektif Inho dan Ibu Menteri pun sudah tiba di perusahaan Brichom. Kemudian mereka pun menuntut perusahaan itu untuk bertanggung jawab dan segera memberikan antivirusnya kepada pemerintah. Di dalam pesawat kopilot Choi yang sudah tertular virus itu pun tidak akan bertahan lama untuk mengendalikan pesawat. Sehingga pihak kontrol bandara yang telah mengetahui bahwa salah satu penumpang yang bernama Jae-hyuk adalah mantan pilot, diperintahkan untuk membantu kopilot menjalankan pesawatnya. Diketahui alasan Jae-hyuk pensiun dan trauma menaiki pesawat adalah karena ia merasa bersalah atas kematian salah satu pramugarinya saat insiden yang pernah ia alami. Dan ternyata pramugari itu adalah istri dari kopilot Choi yang sekarang berada di sampingnya. Berita atas penemuan antivirus itu pun mulai tersebar di publik dan membuat masyarakat memiliki harapan untuk keselamatan keluarganya di pesawat tersebut. Karena infeksinya semakin parah, sehingga kopilot Choi pun memuntahkan darah sehingga ia memutuskan untuk mendarat di Jepang, dikarenakan ia sudah tidak kuat lagi menerbangkan pesawat itu. Namun saat pemerintah Korea menelpon pihak pemerintah Jepang untuk meminta izin mendarat, sialnya pemerintah Jepang menolak permintaan tersebut, dikarenakan alasan keamanan negaranya lebih penting dan mereka tidak mau mengambil resiko karena bahaya penyebaran virus tersebut. Tetapi kopilot Choi tetap ngotot untuk mendaratkan pesawatnya di Jepang. Sehingga pemerintah Jepang langsung mengirimkan pesawat tempurnya untuk mengusir pesawat Korea. Pilot pesawat tempur itu pun memberikan tembakan peringatan dan mengancam akan segera menembak pesawat itu jika tidak segera pergi. Namun kopilot Choi tetap tidak memperdulikan peringatan itu dan tetap mengarahkan pesawatnya menuju bandara tersebut. Saat pilot pesawat tempur itu meminta izin kepada atasannya untuk menembak pesawat itu, namun permintaan itu pun ditolak. Sehingga pilot pesawat tempur itu pun nekat untuk menghadang dan akan menabrakkan diri dengan pesawat Korea tersebut. Melihat ancaman nyata yang berada tepat di depannya, kopilot Choi pun mengalah dan kembali menerbangkan pesawatnya di ketinggian lalu pergi. Tak berselang lama, akhirnya kopilot Choi pun pingsan dan membuat Jae-hyuk pun langsung mengambil alih kendali pesawat tersebut. Kemudian pemerintah Jepang mengeluarkan alasan penolakan pesawat Korea itu. Dikarenakan pemerintah Jepang meyakini bahwa virus di dalam pesawat itu adalah virus bermutasi yang penyebarannya lebih cepat dibandingkan virus aslinya. Mengetahui pernyataan dari pemerintah Jepang, sehingga para penumpang dan masyarakat Korea menganggap jika vaksinnya tidak akan ampuh untuk melawan virus tersebut.
Sehingga sebagian masyarakat Korea dengan teganya membuat petisi menolak untuk pendaratan pesawat tersebut. Detektif Inho yang mendengar hal tersebut pun langsung pergi ke ruang isolasi bandara, untuk menyuntikkan virus itu ke dalam tubuhnya agar dapat dijadikan bahan uji coba vaksin. Itu semua ia lakukan demi istrinya yang juga berada di dalam pesawat tersebut. Dan kejadian itu juga telah sampai kepada Ibu Menteri tentang apa yang dilakukan Detektif Inho. Informasi atas penolakan masyarakat Korea pun kini telah sampai kepada para penumpang, sehingga membuat mereka sedih dan putus asa. Warga lainnya juga kini melakukan demo besar-besaran di dalam bandara agar pesawat itu tidak mendarat. Karena mereka takut kalau saja virus itu akan menyebar ke seluruh negara. Akhirnya para penumpang pun memutuskan untuk tidak mendarat, demi keselamatan keluarganya yang berada di daratan. Jae-hyuk kemudian menghubungi pihak bandara bahwa ia bersama seluruh penumpang telah sepakat untuk tidak akan mendarat, demi keamanan seluruh Korea. Jae-hyuk juga berkata bahwa ia akan memutus komunikasinya dengan pihak bandara. Namun tak berselang lama, akhirnya kondisi Detektif Inho mulai membaik dan menandakan bahwa antivirusnya bekerja dengan baik. Lalu salah satu dokter yang merawatnya memberitahukan perkembangan itu kepada Ibu Menteri. Sehingga berita itu pun mulai tersebar kepada otoritas bandara dan seluruh masyarakat Korea. Namun sialnya pihak bandara tidak dapat menghubungi pesawat itu, dikarenakan sebelumnya Jae-hyuk telah memutus komunikasi mereka. Kemudian pihak bandara memerintahkan agar seluruh keluarga penumpang pesawat itu untuk memberitahukan berita itu kepada para penumpang pesawat dan memerintahkan mereka untuk segera mendarat. Jae-hyuk yang mendengar berita itu pun langsung kembali mengaktifkan saluran komunikasi pesawat dan segera menuju bandara untuk melakukan pendaratan. Namun Jae-hyuk kini menghadapi masalah baru dikarenakan bandara yang dituju sangat jauh. Tetapi kini bahan bakar pesawatnya sudah mulai menipis. Sehingga ia pun memutuskan untuk mendarat di bandara terdekat yang tepat berada di depannya. Namun dikarenakan ia belum melakukan persiapan untuk melakukan pendaratan darurat, sehingga pesawatnya saat itu terlalu cepat dan sangat berbahaya jika langsung mendaratkan pesawatnya. Ditambah cuaca di tempat itu kurang baik dengan tiupan angin yang sangat kencang, sehingga Jae-hyuk memutuskan untuk mematikan mesinnya dan memutari bandara itu satu putaran. Setelah kondisi dirasa sudah mulai aman, Jae-hyuk pun lalu menghidupkan kembali mesinnya untuk melakukan pendaratan. Singkat cerita, beberapa hari setelah kejadian itu, terlihat Jae-hyuk dan beberapa korban sebelumnya mengadakan acara makan-makan di halaman rumah sakit tersebut. Kemudian ia pun menemui Detektif Inho yang saat itu masih berjuang untuk sembuh dari virus yang ia suntikan ke dalam tubuhnya. Saat itu pemerintah Korea memberikan penghargaan tertinggi kepada Detektif Inho atas keberanian dan pengorbanannya untuk menyelamatkan penumpang pesawat tersebut. Walaupun mereka juga tahu bahwa Detektif Inho tidak akan bisa pulih 100%, dikarenakan saat itu ia menyuntikkan virus itu terlalu banyak. Dan film pun berakhir.